Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Pak Dias dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Jamil dengan NPM 25032010077 dari kelas paralel B. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu mengenai Bayes theorem atau teorema Bayes, dan saya ambil contoh sederhana yaitu analisis masalah printer saat overload cetak yang sering kita jumpai. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk latar belakang. Menjadi mahasiswa seringkali diiringi dengan banyak tugas dan kebutuhan mencetak dokumen. Sebagai mahasiswa yang belum terbiasa mencetak dalam jumlah banyak, wajar apabila terkadang terjadi masalah pada printer, seperti macet atau kerusakan saat proses cetak overload. Kasus ini menunjukkan perlunya pemahaman mengenai batas kemampuan printer agar proses pencetakan berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya, nah, saya akan menjelaskan kronologi Bayes theorem atau teorema Bayes. Nah, yang pertama itu ada dugaan awal atau biasa disebut dengan prior probability. Lalu yang kedua ada petunjuk atau bukti, yaitu bisa disebut dengan likelihood. Lalu yang ketiga yaitu dugaan diperbarui atau bisa disebut dengan update. Lalu yang terakhir yaitu hasil pembaruan atau bisa disebut dengan posterior probability. Oke, selanjutnya kita akan membahas prior probability. Nah, apa itu prior probability? Nah, prior probability yaitu dugaan awal sebelum bukti. Nah, ini saya akan memberikan beberapa bukti, yaitu 3 bukti. Yang pertama, B1, mencetak dokumen melebihi kapasitas printer. Lalu yang B2, yaitu salah pengaturan dokumen, atau bisa kita simpulkan bahwasanya pengaturan dokumen ini ada yang salah pada ukurannya, lalu orientasinya, lalu ada jumlah halamannya. Lalu yang B3 yaitu driver printer atau koneksi komputer ke printer bermasalah. Nah, saya simpulkan bahwasanya prior probability ini saya perkirakan angkanya. Yang pertama, PB1 sama dengan 0,5 atau 50%. Lalu yang kedua yaitu PB2 sama dengan 0,3 atau 30%. Lalu yang terakhir PB3 sama dengan 0,2 sama dengan atau 20%. Nah, selanjutnya yaitu ada likelihood, yaitu kecocokan bukti baru dengan penyebab tertentu. Nah, pada pernyataan ini juga saya memperkirakan angkanya juga. Nah, yang pertama yaitu ada PA1 given B1 sama dengan 0,1 atau 10%. Nah, dia itu tidak terlalu mungkin pada pernyataan fakta B1. Lalu ada, nah, yang A ini itu adalah updatean ya guys ya. Jadi kayak misalnya ini ada informasi terbaru yaitu printer terlalu lama bekerja tanpa jeda. Lalu yang kedua itu PA2 given B2 yaitu sama dengan 0,4 atau 40%, yaitu cukup mungkin pada pernyataan fakta B2. Lalu yang terakhir PA3 given B3 sama dengan 0,7 atau 70% sangat mungkin pada pernyataan fakta B3. Nah, ini ada update-annya atau informasi terbarunya, yaitu ada printer terlalu lama bekerja tanpa jeda. Lalu selanjutnya ada, nah, oh ya, untuk tadi kemudian muncul gejala itu printer terlalu lama bekerja tanpa jeda. Nah, gejala ini tuh tidak selalu sama kuatnya hubungan dengan setiap penyebab. Oke. Lalu untuk tadi yang pada prior probability itu, jadi sebelum ada bukti tambahan, dugaan terbesar itu jatuh pada B1 ya guys ya. Karena angkanya paling tinggi yaitu 50%, yaitu B1 mencetak dokumen melebihi kapasitas printer. Oke, selanjutnya yaitu update. Nah, untuk update sendiri itu kita hitung dengan pernyataan yang tadi, probability yang tadi, yaitu seperti PA itu sama dengan PA1 given B1 kali PB1 ditambah PA2 given B2 kali PB2 ditambah PA3 given B3 kali PB3. Nah, untuk tadi saya perkirakan angkanya untuk PA1 given B1 yaitu 0,1 dikali dengan PB1 dengan saya perkirakan yaitu 0,5. Lalu selanjutnya ditambah dengan PA2 given B2 yaitu tadi saya perkirakan 0,4. Lalu untuk PB2 itu tadi saya perkirakan 0,3. Nah, itu mereka dikali, habis itu ditambah dengan PA3 given B3 dikali PB3 yaitu PA3
given B3-nya tadi saya perkirakan 0,7, lalu untuk PB3-nya saya perkirakan 0,2. Nah, itu mereka dikali. Habis itu kita langsung operasi perkalian dan persebelahan langsung. Oke. Yang pertama 0,1 dikali 0,5 ditambah 0,4 dikali 0,3 tambah 0,7 dikali 0,2. Nah, kita dapatkan yaitu 0,1 dikali 0,5 yaitu 0,05, lalu ditambah dengan 0,4 dikali 0,3 yaitu 0,12, ditambah lagi dengan 0,7 dikali 0,2 yaitu didapatkan 0,14. Langsung kita hitung dengan jumlahnya PA, yaitu 0,31 atau 31%. Nah, selanjutnya yaitu posterior probability. Nah, ini tuh seperti hasil akhirnya ya teman-teman. Dengan rumus PB given A sama dengan PA given B dikali PB dibagi dengan PA. Nah, untuk PB1 given A, nah tadi PB1 itu tadi kan berarti kita simpulkan bahwasanya untuk kita jabarkan ya, itu PB1 given A dikali PA, ya dikali PA, lalu PA berarti PB1 given A, habis itu dikali dengan PB, habis itu dibagi dengan PA. Nah, maaf. Untuk tadi yang PA given B itu tadi saya perkirakan didapatkan itu 0,1 ya. Lalu untuk PB itu tadi didapatkan 0,5. Nah, kita bagi dengan hasil PA tadi yaitu 0,31. Nah, dihasilkan yaitu 0,5 dibagi 0,31 yaitu 0,16. Lalu selanjutnya ada PB2 given A, yaitu berarti dia maksudnya PB given A dikali PB, yaitu seperti tadi kita kan dapat yaitu 0,4 dikali 0,3 dibagi 0,31 yaitu dihasilkan dengan 0,12 dibagi 0,31 yaitu 0,38. Lalu selanjutnya yang terakhir ada PB3 given A. Nah, untuk tadi PB3 given A itu hasilnya tadi 0,7 dikali 0,2 yaitu 0,14 dibagi dengan 0,31 dihasilkan yaitu 0,45. Nah, setelah dihitung dengan teorema Bayes, keyakinan kita berubah kan? Pastinya akan berubah karena tadi kemungkinan B1 itu turun jadi 16%. Ya kita sebut dengan persen-persen aja ya teman-teman. Nah, terus habis itu kemungkinan B2 naik jadi 38%, lalu kemungkinan B3 jadi yang paling tinggi yaitu 45%. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya kesimpulannya adalah awalnya kita yakin masalahnya itu karena printer overload ya, tapi setelah ada bukti baru bahwasannya printer itu terlalu lama bekerja tanpa jeda gitu ya, justru kemungkinan terbesar yaitu bergeser ke driver atau koneksi yang bermasalah yang tadi saya sebutkan buktinya yaitu pada B3 yang ketiga ya buktinya. Nah, lalu dapat kita simpulkan lagi yaitu prior tertinggi ada pada B1 yaitu 50%. Lalu yang kedua ada fakta A, misal printer macet memiliki PA given B3 sampai dengan 0,7 yang jauh lebih tinggi dibandingkan B1 0,1 dan B2 0,4. Maka posterior yang diperbarui menjadi sangat tinggi untuk B3 atau 70%. Nah, B3 ini menjadi penyebab yang paling mungkin meskipun awalnya B1 yang dianggap paling mungkin. Nah, fakta baru yaitu printer macet telah menggeser keyakinan awal dari B1 ke B3. Nah, jadi intinya pada teorema Bayes ini mengajarkan kepada kita bahwasannya keyakinan awal itu bisa berubah setelah ada bukti baru yang dihitung secara matematis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang pada saat saya menyampaikan materi Bayes teorema atau teorema Bayes pada analisis masalah printer saat overload. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.